Ditawari gedek kae. Monggo Mbah, sekule Mbah, titik ae. Saya ambilin sop Mbah ya, duduhe ae. Ini ada sate masih anget Mbah, sunduke ae. Apa maneh ditutno Mbah Putri ya, Mbah Putri ini galake kaya asu manak. Mau ngambil ini ndak boleh, mau mengambil ini, nyedok kikil ditampel aja iku. Eling penyakitmu. Guanti rawon yo gak oleh, gak perlu ngomongane dokter wingi ya. Akate njukuk soto iku yo aja. Akhire kari delongap ketap-ketip urip matane tok ngono. Ndak ada yang bebas, apalagi kalau udah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya terserang, cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Ngono ya tepuk tangan. Siapa yang bebas berbuat sesuatu di dunia? Mentang-mentang pegang mic ceramah terus bebas berbuat sesukanya, bebas berkata semaunya. Salah dikit viral seluruh dunia. Nggak ada di dunia ini yang bebas. Siapa yang bebas? Nggak ada. Besok di surga bebas. Orang banyak duit terus bebas main perempuan. Peh duit akeh terus wedoan. Itu maaf, oleh agama dilarang, oleh pemerintah dilarang, perbuatannya terlarang, bayare nah sekarang itu gak urun rewel. Seperti apa kriteria orang bertakwa sebagai takwa sosial tadi? Kayak apa? Ini Pak Direktur, seperti apa kriterianya orang bertakwa? Indikasi orang yang bertakwa yang disebut sebagai takwa aplikatif itu seperti apa? Ayat berikutnya menjelaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia termasuk muhsinin, orang-orang baik. Mereka sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, ini nanti boleh dibikin status atau story. Lah nggih status story ku sing manfaat ngono lho. Statusmu galau tingkat dewa. Tuwek kok statusnya galau tingkat dewa. Nyebut gilani ya. Nggih status, nggih story ku sing apik. Rungokno. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan belum disebut sukses. Karena apa yang diinginkan yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Betul? Tapi kalau jadi orang baik, semuanya serba baik. Maka sukses itu bukan berarti bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Seperti apa muhsinin itu? Orang-orang yang dicintai Allah. Sebagai syarat pertama takwa aplikatif.
takwa sosial. Kalau pengen tahu muhsinin bisa dipelajari dalam surah Ali Imran ayatnya 134. Saya biasanya kalau ceramah di dusun-dusun, di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, saya nggak pernah sebutkan ini surat apa, ayat berapa, nggak pernah. Tapi kalau di Al-Falah sini harus saya sebutkan. Harus. Loh, saya ngaji itu lihat-lihat tempatnya kok saya. Nanti dianggap saya nggak tahu ayat Quran. Loh, saya ngaji di kalangan akademis beda dengan di kalangan jemburis. Yo ngaji itu lihat-lihat audiennya siapa, itu ceramah itu seperti itu. Makanya saya di kalangan manapun masuk saya. Di NO ceramah biasa, di Muhammadiyah ceramah biasa, di LDII ceramah biasa, dimanapun saya ceramah biasa. Mana yang ngundang? Partai juga begitu, ikut mana? Ikut yang ngundang. Lo kok repot tuh? Lo nanti di alam kubur itu ndak ada pertanyaan, kamu NO apa Muhammadiyah? Ndak ada pertanyaan itu. Kamu tarawehnya 20 apa 8 rakaat? Nggak ada pertanyaan itu. Loh, saya tahu kok di sini saudara saya yang Muhammadiyah mana, saudara saya yang NO mana. Saya tahu ibu-ibu dari cara berjilbabnya aja udah beda, dari wajahnya aja udah beda, jalannya aja udah beda kok. Nggak usah disebut, saya udah tahu. Demikian pula yang sebelah sini. Saudara saya yang Muhammadiyah mana, saudara saya yang NO mana, saya tahu, nggak usah dikasih tahu. Ya di SF ini umum gini-gini, aku wis ngerti. Dipikir gini nggak punya ketajaman mata batin. Ya gak ngono ya gak laris lambemu. Itu ayatnya ya sering dibaca biasanya di setiap acara halal bihalal itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Berarti kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kriterianya muhsinin itu seperti apa? Ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka berderma, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan rupek, dalam segala suasana. Di waktu kaya sedekah, di waktu miskin sedekah, ketika banyak duit sedekah, ketika sedikit duit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Ketika senang sedekah, ketika susah sedekah, waktu sehat sedekah, waktu sakit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Karena ada loh orang yang mau sedekah nunggu sakit dulu, itu ada. Ada, mau sedekah nunggu sakit dulu itu ada. Biasanya ya nggak pernah, begitu kering langsung gawe bancaan. Diundang nih tonggo dibagi-bagikan ke tetangga, sampai tetanggane iku do niteni, kok wis suwe ya wonge ora kering. Soalnya suwe gak bancaan. Ada itu yang kayak gitu. Lek muhsinin itu nggak peduli. Dalam segala suasana, dalam segala situasi dan kondisi, dia tetap bersedekah. Bahasa Al-Qur'annya fis-sarra'i wad-dharra, di waktu longgar maupun di waktu sempit. Para jamaah, kalau sedekah di waktu longgar nggak heran, nggak aneh, banyak yang bisa. Panen mangga, gowembel, didol gak payu, terus dindum-dumno tonggo, gak heran. Jual gorengan ora laku, bagi-bagikan nggone tonggo, gak heran. Sedekah di waktu longgar. Tapi sedekah di waktu sempit, ini yang sulit. Dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat, tetap mau bersedekah. Padahal itu syarat muhsinin untuk menjadi muttaqin. Coba misalnya ya, ini misalnya
Bapak-bapak, maaf yang di belakang. Sampean misalnya punya duit 500.000 rupiah. Duit sampean cuman itu tok. Anjan potonganmu ya rapat di duit. Sorry, jangan marah. Kalau duitmu banyak, dudukmu nggak di situ. Mesti di depan sini. Ya karena duitmu nggak begitu banyak, ya terpaksa duduk di belakang. Yang marah silakan keluar dari ruangan ini. Misalnya ini, sorry sekali lagi misalnya, sampean punya duit 500.000, ya cuman itu duit sampean, tidak ada lagi yang lain. Sampean sendiri punya kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Tiba-tiba ada tetangga datang ke sampean, minjem duit ke sampean. Berani ngelepas nggak? Berani ngelepas nggak? Kalau ibu misalnya situasinya seperti itu, sampean di duit cuma 500.000, sampean duit kebutuhan penting. Terus ono tonggo sampean moro, "Mbak, aku nyelih duitnya Mbak 300.000 ae, Mbak." Berani ngelepas? Mikir. Wah, aku dhewe ya butuh lah ngono. Kalau muhsinin, orang yang bertakwa, berani ngelepas. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Orang kalau dikasih itu kan sunnahnya disuruh mengucap terima kasih, kemudian mendoakan. Doanya gimana? Jazakumullahu khairan katsira. Itu artinya mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini ilmu loh. Allah pasti akan membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Kalau Allah akan memberi balasan dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak bagi orang-orang yang mau bersedekah di waktu kepepet, di waktu darurat, dalam keadaan darurat, berani bersedekah, Allah pasti akan memberi balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Aku juga percaya kalau kamu percaya. Emang kamu percaya? Oke. Sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Coba perhatikan, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percayanya percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh sama Allah. Aneh. Neng bank lo wani menaruh kepercayaan, sampai sertifikat tanah ditaruh di situ, dipercayakan di situ, tapi sama Allah nggak berani. Bapak misalnya bapak mancing di kolam, ya mesti mosok mancing nang kuburan. Bapak mancing di kolam, bapak berani buang umpan karena bapak punya harapan mau dapat apa? Sing lanang lo gak jawab belas. Belenek aku. Jawab bro. Bapak misalnya lagi mancing di kolam, bapak berani buang umpan. Kok berani? Karena bapak yakin bapak ada harapan mau dapat apa? Ikan. Lu sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo? Ya Allah, susah ngomongin orang yang IQ-nya rendah itu susah. Ya emang aku lebih sayang sama kamu daripada dia. Sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo?